بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa qaddasallahu lahu ruhah wa fassahallahu lahu jannatah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah masuk pada surah Ad-Duha dan sudah disampaikan penafsiran dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar negeri akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan negeri yang pertama ini, yaitu negeri dunia. Di mana disampaikan kemarin oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihada كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud dalam masalah dunia, wa a'zamahum laha ittirahan, dan orang yang paling banyak meninggalkan dunia. Kama huwa ma'lumun fi siratih, sebagaimana yang diketahui dalam perjalanan hidup beliau. ولما خير عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة بين وبين الصرورة إلى الله. Dan ketika beliau alaihi salatu wassalam diberi pilihan di akhir umurnya, apakah beliau mau kekal abadi di dunia ini sampai akhir daripada dunia ini, kemudian baru masuk surga, ataukah ingin segera untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtara ma 'indallahi 'ala hadhihi dunya ad-dani'ah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk bertemu dengan Allah dibandingkan untuk tinggal di dunia ini. Karena para anbiya war rusul, mereka dipilih ketika sebelum meninggal dunia. Apakah mau dicabut roh mereka? Apakah mereka mau tetap tinggal di dunia ini?
Maka Rasulullah SAW jawaban ketika beliau sebelum meninggal dunia, Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma fi rafiqil a'la, sambil menunjuk ke arah atas. Beliau ucapkan 3 kali, kemudian tangan beliau terjatuh dengan lemas, dan itu berarti beliau telah meninggal dunia. Allahumma fi rafiqil a'la, ya Allah, tempatkanlah aku fi rafiqil a'la, tempat termulia yang paling tinggi, yang khusus diperuntukkan untuk para nabi dan para rasul, di tempat yang tertinggi di sana. Itulah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Yazid qala haddatsana al-Mas'udi an Amr bin Murrah an Ibrahim an-Nakha'i an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, yakni Abdullah bin Mas'ud, ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa'athara fi janbih. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ittija', bertelakan, beristirahat, merebahkan tubuhnya di atas tikar, sampai-sampai tikar tersebut membekas pada pipi-pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma istayqadha, ketika beliau terbangun, ja'alat amsaha janbahu, ja'altu amsaha janbahu, kemudian aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengusap sisi-sisi beliau yang terkena pasir-pasir yang menempel di tubuh beliau. Wa qultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan, wahai Rasulullah, ala adantana hatta nabsuta laka 'ala al-hasiri syai'. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau beri izin kepadaku untuk menghamparkan di atas tikar ini sesuatu sehingga engkau nyaman ketika beristirahat, ketika tidur? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walidunya, apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Wa ma ana wad dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin dhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan dunia bagaikan seorang yang sedang mengadakan perjalanan, beristirahat di sebuah naungan pohon. Thumma raha, beristirahat di bawah naungan pohon tersebut, wa tarakaha, dan ditinggalkan akhirnya. Itulah dunia. Warahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits al-Mas'udi wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Demikian pula diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dari hadis al-Mas'udi bih, dan berkata Tirmidzi hadis hasanun sahih. Ketika Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya'tabaru isnadain, ya, bisa dimungkinkan ada 2 sanad. Fal awwalu sahih wal akharu hasan. Yang pertama sahih, yang lainnya hasan, sehingga dikatakan hasan sahih. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, yaitu beliau maksudkan suatu kedudukan di antara hadis yang hasan dan sahih, atau dengan kata lain sahih li ghairi. Ya. Maka beliau katakan hadis hasan sahih. Kalau yang pertama yang memberikan makna hasan sahih, artinya hadis ini adalah aziz, memiliki 2 sanad, yang pertama sahih, yang kedua hasan, maka berarti dengan itu dia lebih sahih dibandingkan sahih lidzati. Tapi kalau makna yang kedua hasan dan sahih, maksudnya adalah di antara hasan dan sahih, maka ini berarti di bawah hasan sahih lidzati, atau setara dengan sahih li ghairi atau hasan lidzati. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Rabbmu
akan memberikan kepadamu dan kau pun akan ridha. Ai fid daril akhirah. Setelah Allah Subhanahu wa taala tadi ingatkan akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan kepadamu negeri akhirat yang kau akan ridha dengan itu. Ai fid daril akhirah. Di negeri akhirat, yu'tihi hatta yurdiyahu. Allah akan memberikan kepadamu sampai kau ridha terhadap pemberian Allah tersebut. Wa fima 'addahu minal karamah. Dan Allah akan berikan apa-apa yang Allah janjikan dari kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Wa min jumlatihi nahrul kautsar. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nahrul kautsar, sungai Al-Kautsar. Sudah kita bahas pada pembahasan tafsir surah Al-Kautsar. Ya. Dan di sini disinggung kembali insyaallah taala beberapa hadis terkait tentang Nahrul Kautsar, sungai Al-Kautsar yang memancar, yang mengalir dari surga. Alladhi hafatahu kubalul lu'lul mujawwaf. Di mana sungai Kautsar tersebut kerikil-kerikil batu-batu yang di sisi-sisinya dan di dalamnya itu bagaikan mutiara-mutiara yang gemerlapan, yang berkilauan. Watinuhu miskun adhar. Tanahnya wanginya bagaikan misik yang paling mahal. Kama sayati, sebagaimana akan datang hadisnya insyaallah. Wa qala al-imam Abu Amr al-Auza'i an Ismail bin Abdullah bin Abi Muhajir al-Makhzumi عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال dari Ali bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya yakni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan urida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummatihi min ba'dihi kanzan fasurra bidzalik. Dihambarkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang sudah terbukakan atas umatnya nanti di akhirat. Ya. Kanzan, perbendaharaan demi perbendaharaan dibukakan. Fasurra bidzalik, kemudian dijelaskan dengan hal tersebut Allah turunkan fa anzalallahu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda fa a'tahu fil jannah alfa qasr. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika menafsirkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad fil jannah, di dalam surga, alfa qasr, 1000 istana. Fi kulli qasrin ma yanbaghi lahu min al-azwaj wal khidam. Di masing-masing istana tersebut terdapat istri-istri, azwaj mutahharah, istri-istri yang suci. Wal khidam, dan juga pelayan-pelayan yang bersedia melayani sebuah kebutuhan-kebutuhan. Warahu Ibnu Jarir min tariqi, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari jalan periwayatan yang sama, wa hada isnadun sahih Ibnu Abbas, dan sanadnya sahih kepada Ibnu Abbas. Wa mithlu hadza ma yuqalu illa an tauqif. Dan yang semisal ini tentunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidaklah mungkin berani mengatakan tentang akhirat kecuali tauqifiyah, kecuali memang pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau tidak mengangkat kepada Rasulullah, tidak mengangkat ucapannya kepada Rasulullah, tetapi karena ini masalah akhirat sehingga kata Ibnu Katsir ma yuqalu illa an tauqif. Tidaklah mungkin beliau mengatakannya kecuali tauqifiyah, yaitu sesuatu yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala as-Sudi an Ibnu Abbas, adapun yang dikatakan oleh as-Sudi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, min ridha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhula ahadin min ahli baitihi an-nar. Di antara keridhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau ridha dengannya, tidak akan satupun dari kalangan keluarganya
yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Istri-istrinya, anak-anaknya, ya, tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, membantah orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mengaku dirinya sebagai Syiah, sebagai kelompok yang mencintai Ahlul Bait, tetapi mereka kadzab, pendusta besar, karena justru Ahlul Baitnya Rasul dicerca tiap hari dalam salatnya mereka. Bagaimana tidak? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai Rasul, dihina tiap hari setiap salat. Bagaimana tidak? Mertua Rasul Abu Bakar dan Umar, mertuanya Rasul. Allahul musta'an. Abu Bakar itu mertuanya Rasul, Umar itu mertuanya Rasul, dihina oleh Syiah Rafidhah setiap hari dalam salatnya. Maka ayat ini membantah mereka. Sebagaimana kita, kalau anak istri kita, mertua kita dihina, masa kita tidak marah? Pasti marah kita. Anak istri kita dihina, pasti marah kita. Tapi kalau ada orang yang menjaga, yang berbuat baik kepada anak istri kita, tentunya kita akan ridho kepadanya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, benar yang dikatakan oleh Sudi rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Warahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Wa qala Al-Hasan, dan berkata Al-Hasan, ya'ni bidzalika syafa'ah. Apa yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad dan ridha adalah syafaat. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaatul udma, syafaat terbesar ketika semua manusia sudah berkumpul di padang mahsyar. Mereka menunggu dengan penungguan yang sangat lama. Fi yaumin miqdaruhu 50 alf sanah. Di suatu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun, atau ka'alfi sanah mimma ta'udun, atau minimalnya 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Para ulama berbeda pendapat apakah satu harinya tersebut yang dimaksudkan dalam ayat 1000 tahun dari yang kalian hitung, apakah 50.000 tahun dalam penungguan di dalam padang mahsyar tadi. Yang jelas itu penungguan yang sangat dahsyat. Manusia mereka berkumpul datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah berbuat salah. Aku pernah berbuat dosa. Aku malu kepada Allah. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Padahal kesalahannya apa? Makan buah yang diharamkan. Cuma satu kali. Kita berapa kali makan barang haram? Berapa kali kita makan barang haram? Barang yang syubhat. Nabi Adam satu kali, dan itu pun tobatnya diabadikan dalam Al-Quran. Beliau sangat menyesal sampai tidak berani berbicara kepada Allah. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan hal yang sama. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku pernah berbuat salah. Pernah berdusta. Padahal berdustanya tersebut bukan dusta yang murni, tapi tauriyah. Ketika mengajak istrinya ke Mesir, penduduk Mesir, Raja Mesir ini suka dengan wanita-wanita yang cantik. Dan kalau tahu wanita cantik itu memiliki suami, suaminya akan dibunuh. Ya. Maka beliau mengatakan, aku saudaranya. Dan benar, saudara sesama, seagama, saudara setauhid maksudnya. Tapi namanya tauriyah. Dan beliau, ya ikhwana fillah azakumullah, menyesal dengan perbuatan tersebut. Padahal bukan murni dusta, dan ini dusta yang diizinkan. Bukan dusta yang murni. Datang kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama. Diriku, diriku. Nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Aku pernah berbuat salah. Walaupun kesalahan Nabi Musa tidak sengaja. Memukul tidak sengaja satu kali, yang dipukul mati. Tidak sengaja. Dan sampai datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak
sanggup. Akhirnya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Analah, akulah yang akan berdoa kepada Allah, akulah yang akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun sujud dengan sujud yang sangat lama, memuji Allah dengan pujian yang sangat luar biasa, belum pernah dipuji Allah dengan pujian tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah kamu akan dikasih apa yang kamu minta. Berilah syafaat, syafaatmu akan diizinkan. Maka ketika itu disegerakanlah hisab. Disegerakanlah hisab, ikhwana fi din azakumullah. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW ketika semuanya masuk surga, mau masuk surga, membuka pintu surga. Karena malaikat tidak diizinkan untuk membuka pintu surga kecuali diawali oleh Nabi Muhammad SAW. Syafaat beliau. Dan berbagai macam syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di antara umatnya beliau yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Wa hakadha qala Abu Ja'far al-Baqir. Demikian dikatakan oleh Abu Ja'far al-Baqir. Wa qala Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan berkata Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, haddatsana Muawiyah ibn Hisham an Ali ibn Salih an Yazid ibn Abi Ziyad an Ibrahim an Alqamah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahlu baitin ikhtara Allah lana al-akhirah ala dunya. Sesungguhnya kita adalah negeri penduduk ini, penduduk dunia ini. Dan Allah pilihkan bagi kita yang terbaik, yaitu negeri akhirat dibandingkan dunia. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam membacakan firman-Nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah pilihkan akhirat untuk kaum muslimin. Oleh karena itu yang namanya dunia itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia ini penjaranya bagi seorang muslim. Kenapa penjara? Karena kita punya aturan. Terikat dengan aturan. Gak bebas. Sehingga sangat bertentangan ketika kalimat Islam yang maknanya istislam, yang namanya tunduk, pasrah dan patuh, digabungkan dengan kalimat bebas. Islam liberal. Dusta ini. Gak mungkin. Sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu yang sangat berbeda. Islam maknanya istislam. Menyerahkan diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau liberal, bebas. Jadi dari pilihan kata saja sudah salah. Islam, liberal, ya salah. Seperti air, minyak, ya nggak mungkin. Masa ada air jenisnya minyak, minyak jenisnya air, kan nggak ada. Sesuatu yang sangat bertentangan dan tidak bisa dicampur. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Allah sudah pilihkan kepada kita Islam untuk supaya nanti mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan abadi. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'addidu ni'amahu 'ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah anugerahkan kepada hambanya dan rasulnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan berbagai macam kebutuhanmu. Allah urusi semua urusanmu. Allah bimbing semua apa yang engkau membutuhkannya. Wa dzalika anna abahu tuwaffiya wa huwa hamlun fi batni ummi. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan dalam keadaan ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih di kandungan ibunya. Ya, ini pendapat yang masyhur dan kuat insyaallah. Wakila, dikarenakan ada yang mengatakan ba'da an wulid. Setelah beliau dilahirkan berapa bulan kemudian baru meninggal. Tetapi yang
dirajihkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah dalam Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Al-Fusul fi Siratul Rasul, beliau merajihkan wafatnya ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya, dan ini adalah keadaan yatim yang paling sempurna. Keadaan yatim yang paling sempurna ketika ayahnya meninggal dunia dalam keadaan dia masih dalam kandungan ibunya. Ini yatim yang keadaan yatim yang sempurna. Thumma tuwaffiyat ummuhu Aminah bintu Wahbin walahu min al-umri 6 sinin. Kemudian ibunda yang mulia meninggal, Aminah bintu Wahbin. Ketika itu umur beliau sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Dan tidak banyak bertemu dengan ibunda. Ya. Sebagaimana adahnya orang-orang Quraisy, ketika dipersusui baru berapa bulan oleh ibundanya, kemudian dipersusukan dengan ibu persusuan dari Arab-Arab pedalaman, orang-orang gunung. Dikarenakan udaranya lebih sehat dan bahasanya lebih fasih. Udaranya lebih sehat, makanannya lebih sehat, dan bahasa orang-orang gunung itu lebih fasih. Maka mereka menginginkan anak tersebut tumbuh dalam keadaan lingkungan yang bersih, sehat, dan bahasanya fasih. Ya. Maka beliau dipersusui di Bani Sa'ad oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian setelah 2 tahun, beliau alaihi salatu wassalam dikembalikan kepada uminya, tetapi Halimah memintanya kembali agar supaya dibesarkan kembali. Sampai akhirnya sekitar usia 4 tahun terjadilah yang terjadi, kisah dibelahnya dada Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq an nafarin min ashabin Nabi SAW. Dan juga yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kuntu yar'i ghanam. Ya, dulu aku sedang mengembala kambing bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara sepersusuan. Id atani rajulan. Tiba-tiba datang 2 orang. Bidul wujuh wa dhidul thiyab. Wajahnya putih, pakaiannya putih. Lam arahu maqattun, aku tidak pernah melihat yang seperti itu sama sekali. Tidak pernah melihat orang seperti itu dan tidak pernah melihat pakaian seperti itu sama sekali. Kemudian Rasulullah SAW ditelentangkan, kemudian akhirnya dibelah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, ya, dibelah perutnya. Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, dibelah dadanya. Fastukhrijal qalb, kemudian dikeluarkan jantungnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fastukhrija 'alaqah sauda faturiha. Kemudian diambil gumpalan-gumpalan hitam dalam jantungnya Rasul. Kemudian dibuang gumpalan-gumpalan hitam tersebut. Faqazzalahu bil ma'i wa thalj. Kemudian dicuci dengan air salju, ya, dan dengan air yang jernih. Dalam riwayat Anas, bima'i Zamzam, dicuci dengan air Zamzam. Kemudian ditimbang dengan seluruh umatnya dan tetap lebih berat, ya, jantungnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan seluruh umatnya min awalihi ila akhirihi. Ya. Itu sekitar usia 4 tahun. Karena kejadian syaqqus sadr, di belahnya dada Nabi SAW, setidaknya minimal 2 kali terjadi. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, minimalnya 2 kali. Ketika 4 tahun dan ketika diutus sebagai Rasul. Dihikayatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari 3 kali. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam usia 4 tahun tadi, kemudian ketika Isra Mi'raj, dan ketika umur 40 tahun diutus sebagai Rasul. 40 dan ketika Isra Mi'raj. Dan disebutkan oleh As-Salihi dalam Sabilur Rasyad fi Sirah Khairil Ibad, terjadi 4 kali setidaknya. Dan ya, ini yang pendapat oleh As-Salihi. 4 tahun, 12 tahun, kemudian Isra Mi'raj, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan Isra Mi'raj. 4 kali. Tetapi yang berdasarkan hadis yang jelas-jelas sahihnya, ya, yang sharih, yang jelas, ini 2 kali. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan setidaknya 2 kali. Dan ini harus kita yakini sebagai akidah. Kenapa akidah? Karena kalau ini diingkari, ikhwan fillah azakumullah, sekian banyak syariat akan hilang dari sini. Sebagaimana dulu orang-orang Mu'tazilah terdahulu mengingkari, masa dada perut dibelah, jantung diambil, enggak mungkin, mati dong kalau begitu. Ini orang Mu'tazilah yang sok pintar zaman Mu'tazilah dulu. Kalau orang Mu'tazilah sekarang mungkin lihat zaman sekarang, jantung bisa diambil, bisa dicangkok, bisa dipasang, bisa di ini, mereka oh iya ya. Tapi mereka terlambat. Mereka sudah mengkufurinya terlebih dahulu. Taruhlah mereka mau beriman, nunggu 1200, 1100 tahun yang akan datang. Karena orang-orang Mu'tazilah pada zaman Harun ar-Rasyid sudah mulai ada. Tahun 200-an sudah mulai ada. Sudah mulai ada orang-orang Mu'tazilah. Mau nunggu 1200 tahun baru beriman. Ketika ada operasi jantung, ketika ada jantung diambil baru beriman. Tetapi kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Anas bin Malik mengatakan, Innila anzuru ila atharil mikhyat fi sadri. Sungguh aku benar-benar melihat bekas jahitan di dadanya Rasulullah SAW. Melihat dengan mata kepala. Yang mengatakan Anas bin Malik, riwayat Muslim. Masa nggak percaya sih? Demikian. Maka ini adalah akidah. Tsumma kana fi kifalati jaddih Abdul Muttalib. Kemudian setelah itu ibunya meninggal dunia pada usia 6 tahun. Diasuh oleh kakek beliau Abdul Muttalib sampai meninggal dunia. Walahul minal umri 8 sinin. Diasuh sampai usia 8 tahun, berarti 2 tahun diasuh oleh kakek. Ya. Dan beliau dihikayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, ketika beliau mengasuh Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Beliau memiliki singgasana sendiri di samping Ka'bah. Tidak ada yang berani menyentuhnya dari kalangan anak-anaknya. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW duduk di atasnya, beliau membiarkan, da'hu biarkan. Inna waladi hadha sayakunu malikan. Sesungguhnya cucuku ini akan menjadi raja, akan menjadi pemimpin. Dan demikian kenyataannya, ikhwan fillah azakumullah, bahkan lebih mulia dari itu, bahkan menjadi seorang nabi dan rasul. Kakeknya sangat memuliakannya, sampai tidaklah beliau tidur kecuali Nabi Muhammad di sisinya, tidaklah beliau berjalan kecuali Nabi Muhammad di sisinya. Fakafalahu ammu Abu Talib, maka setelah meninggal dunia dengan wasiat kakeknya Abdul Muttalib untuk diurusi oleh amnya, saudara dari Abdullah, yaitu Abu Talib, ayahanda dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa Abu Talib hada bukan seperti ayahanda yang kaya, ya. Abu Talib ini orang yang pas-pasan, seorang pedagang yang tidak punya banyak harta, pas-pasan. Tapi semenjak Rasulullah SAW diasuh oleh beliau, beliau melimpah ruah, keuntungan banyak, harta melimpah. Beliau pun sama, tidaklah beliau tidur kecuali Rasulullah di sampingnya, tidaklah beliau pergi kecuali Rasulullah di sampingnya, tidaklah beliau makan kecuali Rasulullah makan dengan makanan yang lebih baik daripada yang dia makan. Bahkan kalau ada makanan cuma satu, anaknya tidak diberi, Rasulullah yang dikasih. Senantiasa dilindungi oleh pamannya Abu Talib. Thumma lam yazal yahutuhu wa yansuruhu. Kemudian Abu Talib senantiasa melindunginya dan menolongnya. Wa yarfa'u min qadarihi wa yuwaqqiruh. Ya, sehingga terangkatlah derajat beliau dan beliau dihormati. Wa yakufu anhu adha qaumihi. Dan Abu Talib
Beliau melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan kaumnya ketika ba'da an ibta'athahu Allahu ala ra'si 40 sana min umri. Sampai Rasulullah diutus sampai usia 40 tahun masih dilindungi oleh pamannya. Subhanallah, dari usia 8 tahun sampai 40 tahun lebih sampai meninggal dunia dilindungi oleh pamannya Abu Talib. Wa hadza Abu Talib ala dini qaumi. Tetapi yang sangat disayangkan dari beliau, wa qadarallah, dan ini takdir Allah, ada hikmah di balik itu. Ala dini qaumi, mati dalam keadaan tetap di atas agama kaumnya. Min ibadatil authan, menyembah berhala. Menyembah berhala. Ini mengatakan Ibnu Katsir ya. Karena ada sebagian pihak, masa pamannya Rasul yang membela demikian di dalam neraka? Wahabi itu yang ngomong seperti itu. Padahal Ibnu Katsir, padahal imam besar, padahal jelas asbabun nuzul nanti akan sampai insyaallah ya, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa untuk orang-orang musyrik, untuk mendoakan orang-orang musyrik, itu asbabnya adalah ini. Ketika mau mendoakan Abu Talib dan ibundanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, turun firman-Nya. Dan juga termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pamannya ingin supaya dapat hidayah dalam Islam, Allah turunkan firman-Nya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah yang maha berkehendak memberikan petunjuk kepada siapapun sekehendak Allah. Jangan protes apa yang Allah lakukan. Sehingga hidayah ini kita bersyukur. Kita sering ingatkan, wahai kaum muslimin, kita lahir dalam keadaan muslim. Ayah ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, buyut kita muslim, moyang kita muslim, tetangga kanan kiri muslim. Negeri kita negeri muslim, negeri miliknya kaum muslimin, negeri Islam. Alhamdulillah, dikumandangkan adzan di mana-mana. Itulah yang namanya negeri Islam. Syiar adzan berkumandang, tidak dilarang, tidak ada yang menentang. Di mana-mana, alhamdulillah, kita lahir sudah seperti ini. Maka kita harus jaga. Kita harus jaga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, seandainya Abul Miqdad, Al-Miqdad bin Al-Aswad, sungguh mulia kedua matamu yang menyaksikan Rasulullah, yang bersama dengan Rasulullah begini begitu. Kemudian Al-Aswad kemudian mengatakan, cukup. Demi Allah, engkau tidak tahu bagaimana keadaannya kalau engkau menyaksikan apa yang aku saksikan. Kemana engkau akan lari? Yaitu, apakah engkau akan jadi muslim apa kafir? Kalau engkau menyaksikan apa yang kami saksikan, engkau akan merasakan apa yang kami rasakan. Tahan gak kamu jadi muslim? Tetapi washkuru ala ni'amillah annakum wulidu ala Islam. Tapi bersyukurlah kepada Allah, kalian itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Bapak ibunya muslim, kakek neneknya muslim, moyangnya muslim, saudara-saudari, tetanggi muslim, alhamdulillah, azan di mana-mana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan yang harus kita perhatikan. Bersyukur atas keadaan kita. Wa kullu dzalik biqadarillah, dan semua ini dengan takdir Allah. Abu Talib meninggal dalam keadaan masih menyembah sesembahan berhala. Wa husni tadbirih, dan baiknya pengaturan Allah. Ila an tuwfiya Abu Talib qabla al-hijrah bi qalil, sampai Abu Talib meninggal dunia sebelum hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah,
Abu Thalib meninggal dunia. Tidak selang lama Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum itu lagi Al-Qasim meninggal dunia. Ya. Sebelum itu Al-Qasim, sehingga ditinggal oleh Al-Qasim, putra beliau yang paling beliau sayangi, putra pertama beliau dengan Khadijah. Kemudian oleh paman beliau meninggal dunia pula. Istri yang paling beliau cintai, yang paling beliau sayangi. Sampai-sampai kata Aisyah, "Wallahi ma khirtu ala ahadin hirtuhu ala Khadijah." Demi Allah, aku tidak pernah cemburu seperti cemburunya aku dengan Khadijah. Ma ra'aituha, aku tidak pernah melihatnya. Walakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Tapi Rasulullah sering Khadijah sampai Aisyah cemburu. Wa hatta idza yadhbahu al-ghanam yuqassimu ala ashabi Khadijah. Sampai-sampai Rasulullah kalau punya rizki menyembelih domba, dipotong-potong, dibagikan untuk teman-temannya Khadijah. Subhanallah, cintanya kepada Khadijah. Sampai teman-temannya Khadijah masih ingat, ini dulu temannya Khadijah. Ya, ingat nyembelih kambing dibagi-bagi. Ini dulu temannya Khadijah, ini temannya Khadijah, ini temannya Khadijah, ini temannya Khadijah, temannya Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Ya, demikian, ikhwan fillah azakumullah. Kemuliaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Tafadhol dikumandangkan azan dulu, kita lanjutkan sebentar nanti. Qala Imam Katsir rahimahullah taala, fa'aqdama alaihi as-sufaha'u Quraisy wa juhaluhum. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy dan orang-orang jahil mereka mulai berani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai berani. Fakhtarallahu lahu al-hijrah. Yang akhirnya kemudian Allah pilihkan bagi Nabi Muhammad untuk hijrah. Min baina adhurihim ila baladil ansar min al-Aus wal Khazraj. Dari negerinya ke negerinya kaum Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj. Kama ajrallah sunnatahu al wajhi atam al-akmal. Sebagaimana Allah jalankan sunnatullah dengan sisi yang sangat sempurna, sisi yang sangat baik. Falamma wasala ilaihim awahu wa nasarahu wa hatahu. Maka ketika kaum muslimin sampai ke Madinah, maka dibela, dilindungi, wa qatalu baina yadayhi radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka pun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berjihad, ikut berperang melawan orang-orang musyrikin. Wa qulu hadza min hifdzillahi lahu wa kilaatihi wa inayatihi bih. Dan semua ini adalah penjagaan Allah, perhatian Allah, dan benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa wajadaka dhallan fahada. Dan Rabbmu mendapatimu dalam keadaan dhal, dalam keadaan belum tahu, kemudian diberi petunjuk. Hati-hati ya, kita nerjemahkannya. Jangan lepas kita penafsirannya dengan penafsiran salaf. Ingat, jangan keluar memahami ayat ini ya dari penafsiran ulama salaf. Karena kalimat dhal kalau kita lihat kamus, sesat. Allah dapati engkau tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk. Oh, berarti Nabi Muhammad tersesat dulu. Allahul musta'an. Bahaya ini kalimatnya. Tidak demikian. Apa yang ditafsirkan oleh para ulama? Kalimat dhalan, kalimat dhal, Anda lebih senang menafsirkan dhalan ketika itu belum tahu, kemudian Allah berikan petunjuk.
Seperti firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah ketika kami wahyukan kepadamu ruh kami dari perintah kami, itu Al-Qur'an. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Makanya tadi kita terjemahkan wa wajadaka dhallan, kalimat dhal kita terjemahkan Allah dapati engkau belum tahu, kemudian diberitahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang kami akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari kalangan hamba. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa minhum, di antara para ulama ada yang mengatakan pula, dan penafsiran dengan ayat yang tadi ini sangat bagus. Kalimat dhal, belum tahu, kemudian diberitahu. Ada yang mengatakan wa minhum qal al-murad bihadza annahu alaihi salatu wasalam dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa as-saghir thumma raja'a. Yang dimaksudkan di sini sebagian oleh ahli tafsir, dulu Nabi Muhammad ketika kecil tersesat di gang-gang Mekah, jalan-jalan Mekah, tersesat tidak bisa pulang. Kemudian Allah bimbing beliau sampai tahu jalan pulang. Jadi tersesat di jalan Mekah. Tidak tahu jalan Mekah, akhirnya bingung mau pulang. Wa qila, dan dikatakan innahu dhalla wa huwa ma'a ammihi fi tariqi Syam. Yaitu beliau ketika itu bersama dengan pamannya ketika di Syam tersesat jalan, tidak tahu jalan pulang. Wa kana raqiban naqatan fil lail. Ketika itu beliau berkendara onta di malam hari. Faja'a iblis ya'dilu biha 'anit tariq. Kemudian datang iblis, ya, menggeser, ya, onta tersebut, ya, dari jalan yang benar, yang akhirnya tersesat, bingung. Faja'a Jibril, maka datang Jibril, fanafakha iblis nafkhata dhahaba minha ilal Habasyah. Maka kemudian malaikat Jibril meniup iblis dengan satu kali tiupan sampai akhirnya iblis lari ke Habasyah. Tsumma adala ila rahah ila tariq. Kemudian malaikat Jibril menuntun rahilah, menuntun onta tadi ke jalan yang benar. Hakahu Bahawi, demikian dihikayatkan oleh Al-Imam Bahawi dua pendapat ini, yang tersesat di jalan Makkah, kemudian yang kedua saat di Syam. Ini dihikayatkan oleh Al-Imam Bahawi, Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, penulis kitab Ma'alimut Tanzil fi ilmi tafsir, atau lebih dikenal dengan tafsir Al-Baghawi. 8 jilid tapi tercetak 4 jilid karena 2 jilid jadikan 1. Kebanyakan demikian cetakannya. Beliau juga penulis kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi 15 jilid. Kemudian diringkas menjadi Masabihus Sunnah 8 jilid, kemudian diringkas lagi menjadi Mishkatul Masabih menjadi 3 jilid. Ya. Beliau juga menulis kitab fikih At-Tahdhib fi Fiqh Syafi'i. Ya. Kurang lebih 4 jilid. Beliau adalah ulama ahli sunnah dari Khurasan, dari wilayah Persia. Wilayah Persia, Khurasan. Imam ahli sunnah yang beliau sangat luar biasa dalam memegang sunnah dan membela sunnah di negerinya orang-orang Syiah. Karena Syiah dari dulu di Khurasan banyak, di Persia. Al-Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi kokoh di situ. Makanya beliau digelari sebagai imam ahli sunnah di situ. Karena kokohnya beliau dalam memegang sunnah Rasulullah SAW di negeri orang-orang Syiah. Wa qawluhu wa wajadaka 'ailan fa aghna. Rabbmu mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan fakir, kemudian Allah berikan kekayaan kepadamu. Ai kunta faqiran dza'iyal. Dulu kamu fakir, memiliki banyak tanggung jawab terhadap keluarga, harus mengurusi keluarga,
memiliki banyak kebutuhan. Fa'aghnaka Allah amman siwahu. Kemudian Allah berikan kecukupan, ya, sehingga engkau tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Apa kekayaan yang melimpah ruah? Ya, rupanya kekayaan yang dimaksud di sini bukan kekayaan yang melimpah ruah, tetapi ghina nafs, kekayaan hati. Fajama'a lahu baina maqamil faqir as-sabir wal ghani syakir. Maka Rasulullah SAW dengan ini, dengan ayat ini, wa wajadaka 'ailan fa aghna, Allah dapati engkau dalam keadaan fakir, kemudian Allah berikan kekayaan, maka beliau berada dalam posisi yang luar biasa baiknya dari posisi seorang yang beriman, yakni ketika dia fakir dia bisa sabir, bisa bersabar, ketika dia ghani, ketika dia kaya bisa bersyukur. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ajaban, riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Ya. Semuanya jadi baik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada berkumpul dua sifat ini kecuali orang yang beriman. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah, walaysa dzalika illa lil mu'min. Ketika dia mendapatkan kebaikan, kesenangan, rizki yang melimpah, dia bersyukur. Inilah yang terbaik baginya, dan tidaklah hal itu ada kecuali pada orang-orang yang beriman. Wa in asabahu dharra sabara. Kalau dia tertimpa kesusahan, dia bersabar. Ini yang terbaik bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Sehingga ketika kita bisa bersabar ketika fakir, bisa bersyukur ketika ghani, itulah mukmin sejati. Karena betapa banyak orang yang ketika kaya dia bisa bersyukur, ketika miskin bangkrut dia kufur. Dan sebaliknya ada. Ketika miskin taat luar biasa ke masjid, ketika kaya sedikit lupa dengan masjid, lupa dengan ibadah. Maka jangan jadi seperti itu. Wa qala Qatadah alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Qatadah mengatakan kanat hadhihi manazil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'athahu Allah taala. Ini adalah keadaan Rasulullah sebelum beliau diutus jadi Rasul. Belum jadi Rasul saja sudah begitu luar biasa keadaannya. Warahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa fi sahihain min tariqi Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma hadatsanahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa al-ghina an kathratil 'aradi walakin al-ghina ghina an-nafs. Bukanlah kekayaan yang sejati itu kekayaan harta, tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan jiwa, kecukupan di dalam hati. Ya, sehingga orang yang hatinya cukup, berqanaah, menerima dengan apa yang Allah beri kepada kita, jama'allahu lahu amra, Allah kokohkan urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang dalam keadaan merengek. Tapi kalau orang-orang yang cita-citanya dunia, kebalikannya, kacau urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainai, kefakiran akan di hadapan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kecuali apa yang sudah ditetapkan. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama. Sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang masuk Islam, wa ruziqa, diberi rizki oleh Allah, kifafan, yang cukup. Subhanallah, masuk Islam, kita lahir dalam keadaan Islam, keluarga berkecukupan, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah qanaahkan dia terhadap Allah yang Allah berikan. Allah berikan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah, bersyukur dengan apa yang Allah beri terhadap kita. Sehingga ini sifat qanaah
adalah sifat yang sangat mulia. Maka beruntunglah ikhwan fillah azakumullah, orang yang lahir dalam keadaan Islam, dari keluarga yang bercukupan, kemudian Allah berikan agama sehingga dia pun cukup dalam hatinya. Demikian pula beruntunglah orang-orang yang diberi kesehatan, ia lahir dalam keadaan sehat, rizki berkecukupan, dia pun bersyukur dengan kesehatan tersebut, dengan rizki tersebut. Tetapi bukan berarti orang-orang yang susah itu tidak baik. Justru orang-orang sehat ini akan menginginkan jadi orang sakit. Orang yang kaya ini menginginkan jadi orang miskin. Kapan? Kalau sekarang nggak ada orang kaya pengen miskin, nggak ada orang sehat pengen sakit, nggak ada. Orang sakit pengennya sehat, orang miskin pengennya kaya. Tapi nanti di akhirat dibalik. Orang yang kaya lihat orang miskin karena yadkhulul jannah ya qabla al-aghniya binisfil yaum. Orang-orang fakir, orang-orang fuqara akan masuk surga setengah hari sebelum orang-orang kaya. Kalau imannya sama, amalannya sama, tapi bedanya kaya dengan miskin. Orang miskin masuk dulu setengah hari, padahal satu harinya 50.000 tahun. Sudah kedua bulan 25.000 tahun. Subhanallah. Dan juga orang-orang sehat di dunia ketika lihat orang-orang sakit, ngiri dia. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah ila ahlil bala hina yu'ti thawab. Orang-orang yang sehat ketika di dunia berangan-angan ketika hari kiamat melihat orang yang sakit ketika di dunia diuji sakit, susah, sampai mati dengan penyakit tersebut, diberi pahala begitu melimpah oleh Allah. Orang sehat itu iri. Yawaddu, mereka sampai mengangan-angankan anna jildahum yuqradu bil maqarib. Mereka mengangan-angankan untuk kulitnya digunting-gunting. Dua, seandainya kulit saya digunting-gunting di dunia. Ini adalah angan-angannya orang-orang yang sehat ketika di dunia. Kemudian di akhirat melihat orang yang dulu di dunia sakit, susah, sengsara, diberi pahala yang luar biasa karena kesabarannya. Orang sehat mengangan-angan, seandainya dulu saya di dunia digunting-gunting ini kulit ini. Gunting-gunting. Sakit enggak? Sakit enggak? Sakit luar biasa. Tapi itu yang mereka harapkan. Lima yarawna thawabas sabir. Dikarenakan melihat besarnya pahala orang-orang yang bersabar atas musibah-musibah, atas penyakit-penyakit yang dia rasakan. Ya. Sehingga kita tutup dengan sebuah hadis. Innallah idza ahabba qauman ibtalahu fi jasadihi wa fi malihi wa fi auladihi. Allah kalau menginginkan kebaikan pada seorang hamba, menginginkan hamba itu diberi kedudukan yang tinggi di surga, tapi amalannya enggak sampai, Allah akan uji dia, diberi sakit jasadnya, diberi sakit anak-anaknya sakit, diberi ujian pada hartanya, hatta sabar, sampai dia sabar. Kemudian dengan kesabaran tersebut akhirnya bisa menggapai kedudukan yang Allah inginkan bagi dia dan masuk ke dalam surga dengan kedudukan yang tinggi tadi. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.